Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi terapeutik pada remaja beserta menampilkan role play videonya. Pertama, saya akan membacakan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah seni penyampaian informasi baik ide, pesan maupun gagasan kepada penyampai berita dari komunikator untuk mengubah serta membentuk perilaku komunikan atau penerima berita ke pola dan pemahamannya dikehendaki bersama. Yang kedua, komunikasi terapeutik pada remaja. Dalam melakukan komunikasi pada remaja, perawat perlu memperhatikan berbagai aspek, diantaranya adalah usia tumbuh kembang remaja, cara komunikasi dengan anak remaja, metode berkomunikasi dengan anak remaja. Adapun kunci pokok berkomunikasi dengan remaja, yang pertama yaitu mendengar supaya remaja mau berbicara, yang kedua menerima dahulu perasaan remaja, yang ketiga beri support penuh perhatian, yang keempat jangan melakukan interupsi, yang kelima ekspresi wajah tidak menunjukkan heran, dan yang terakhir hindari pertanyaan yang menimbulkan rasa malu atau jaga privasi remaja. Yang pertama, melalui orang lain atau pihak ketiga. Dengan cara ini memungkinkan remaja lebih terbuka dan lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, bercerita. Cara ini pesan yang akan disampaikan kepada remaja akan dapat mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, meminta menyebutkan keinginan agar dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan, dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran anak pada sesuatu. Kemudian yang keempat, menggunakan skala. Dengan mengungkapkan perasaan sakit pada anak seperti nyeri, cemas, sedih, dengan menganjurkan anak untuk mengungkapkan perasaannya. Yang pertama yaitu pendidikan, 2 pengetahuan, 3 sikap, 4 usia tumbuh kembang, dan yang terakhir adalah lingkungan. Suatu hari di sebuah rumah sakit ada seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang baru saja mengalami kecelakaan dan sedang dirawat. Pasien terlihat selalu bersedih, diam, dan tidak mau bertemu dengan teman, bahkan keluarganya. Dia juga sering marah kepada perawat. Akhirnya kakak pasien datang untuk menanyakan keadaan adiknya. Mbak, bagaimana keadaan adik saya hari ini? Kenapa setiap saya ingin menemuinya dia selalu menolak dan mengusir saya? Mbak, dia seperti itu bukan ke Mbak saja, tapi kepada teman-temannya juga dia memperlakukan seperti itu. Nanti biar saya tanyakan kepada perawatnya, jadi Mbaknya gak usah khawatir. Sekarang Mbaknya bisa tunggu di ruang tunggu. Ya Mbak, tolong jaga adik saya dan rawat adik saya Mbak. Lama kemudian datanglah seorang perawat yang akan mencari data pasien dan mempersiapkan alat untuk melakukan perawatan dan mengecek keadaan pasien. Mbak, data pasien remaja yang ada di ruang mawar di mana ya? Ini tadi ada kakak pasien yang datang berkunjung dan mengeluhkan bahwa pasien tidak mau bertemu dengan siapapun. Lalu sekarang dia Ada di ruang tunggu, Sus. Oh, makasih ya Mbak, saya mau ke sana dulu. Ya, bisa. Perawat pun menemui kakak pasien sebelum memasuki ruangan pasien. Permisi Mbak. Perkenalkan, nama saya Evi, perawat yang akan melakukan perawatan kepada adik Mbak yang namanya Bagus. Kalau boleh tahu, namanya Mbaknya siapa ya? Saya Nadia, kakak pasien. Terus tolong adik saya, kenapa setiap saya ingin bertemu dengannya dia selalu menolak? Oh, kalau begitu saya akan ke sana dulu untuk melakukan perawatan. Sekalian nanti saya akan komunikasi dengan adik Mbak. Kenapa kok sikapnya begitu gitu ya? Ya udah, Mbaknya tunggu sini dulu ya, saya ke sana dulu. Ya, baik sis, terima kasih. Ya. Perawat pun memasuki ruangan pasien remaja laki-laki bernama Bagus yang sedang berbaring di tempat tidur dan melamun dengan raut wajah sedih. Permisi Mas, selamat pagi. Nama saya Evi, jadi saya akan yang melakukan perawatan pada luka Mas pada pagi hari ini. Untuk kabar Masnya sendiri bagaimana ya hari ini? Iya. Tadi itu saya itu ketemu sama keluarga Anda di depan, terus katanya itu Anda itu nggak mau ngobrol sama keluarga Anda sendiri. Kenapa ya kok seperti itu? Pasien ini bisu ya? Padahal setiap kali saya ketemu pasien itu selalu senang loh kalau dijenguk, apalagi kayak ketemu teman-temannya gitu. Saya beda sama mereka. Bedanya gimana?
Dulu saya juga sering kok ketemu pasien remaja seperti masnya, tapi mereka itu senang sekali kalau misalnya kayak ketemu temannya sekolah gitu, keluarga gitu. Saya beda sama mereka, saya tidak seperti mereka. Mereka tidak sayang saya, mereka semua jahat pada saya. Tapi ya coba dipikir, kenapa mereka itu sampai jauh-jauh kemari kalau mereka itu nggak sayang sama kamu, ya kan? Suster tidak mengerti, teman saya selalu mengejek saya. Dan ayah ibu saya hanya sayang pada kakak saya. Mereka tidak pernah memberikan apa yang saya inginkan. Permisi ya mas, saya mau ganti perbannya dulu. Kalau boleh tahu, sebenarnya masnya itu pengennya itu apa sih? Saya iri dengan teman-teman saya, Sus. Semua yang mereka inginkan pasti terpenuhi. Semua punya sepeda motor, mereka yang bilang saya cemen. Semua teman saya punya yang belum saya inginkan, tapi semua teman-teman saya itu mengejek saya. Mungkin gini ya, masnya kan masih belum cukup umur, jadi untuk orang tuanya sendiri untuk membelikan sepeda motor itu juga perlu berpikir panjang gitu loh. Terus tadi kan masnya masuk rumah sakit gini kan juga gara-gara kecelakaan motor kan? Kalian semua sama, tidak ada yang sayang pada saya. Apa Mas Bagus itu nggak pernah mikirin perasaan ibunya ya? Tadi saya lihat riwayat kesehatan ibunya itu memiliki kayak penyakit jantung gitu. Kayak kalau menurut saya nih ya, pasti orang tuanya Mas Bagus itu punya alasan tersendiri kenapa nggak membelikan Mas Bagus sepeda motor. Kayak apa yang kita inginkan di dunia ini nggak selalu kita dapatkan gitu loh. Jadi Mas Bagus itu kayak mintanya itu sewajarnya saja. Mungkin itu sih nasihat dari saya. Ya Mas Bagus bisa mempertimbangkan kembali lah, bisa dipikir-pikir dulu lagi gitu. Ini perbannya sudah saya ganti ya. Di sini saya mau panggilkan orang tuanya untuk kesini ya. Makasih. Baiklah, Sus. Perawat pun langsung keluar dari ruangan pasien dan di luar sudah ada keluarga pasien yang menunggu. Iya, bagaimana itu sana saya keadaannya? Iya, kenapa dia tidak mau bertemu dengan siapapun, Sus? Anak bapak sama ibu itu sebenarnya baik-baik saja. Tadi sudah saya lakukan perawatan untuk lukanya. Tadi saya juga sempat komunikasi dengan anaknya. Itu katanya itu kayak pengen sepeda motor, tapi nggak diberikan gitu. Jadi saya tadi sempat kasih beberapa edukasi lah. Intinya kayak orang tuanya ya mungkin untuk berpikir aja kan anaknya kan belum cukup umur, jadi untuk memberikannya juga nggak harus sekarang kan gitu. Ya, kenapa dia bisa berpikir seperti itu, Sus? Tenang Bu, kita jenguk anak kita ya. Benar Bu, lebih baik kita temui Bagus saja. Boleh saya bertemu dengan anak saya, Sus? Oh tentu boleh, tapi jangan sekarang dulu ya, biar anaknya itu tenang dulu gitu. Jadi kita juga biar enak gitu ngobrolnya. Terus ya kalau bisa saya kasih saran itu jangan sampai anaknya itu terus depresi, terus terjadi self harm gara-gara keinginannya itu nggak tercapai gitu. Ya, baik, Sus. Setelah beberapa menit, perawat membawa keluarga pasien dan temannya masuk ke ruangan pasien. Bagus, kenapa kamu bisa seperti ini? Mas Bagus maaf ya membawa keluarganya ke sini untuk menyelesaikan masalah tadi loh. Ayah sudah tahu semua dari suster. Kenapa kamu tidak mau dijenguk? Ayah minta maaf. Ayah tidak mau kejadian ini terjadi sama kamu. Kami sayang sama kamu, Bagus. Tapi kamu masih remaja. Kami tidak mau terjadi sesuatu pada kamu. Ya, Bu, Kak, saya minta maaf. Ternyata kalian semua itu sayang pada saya. Oh ya, aku mau minta maaf ya sebagai perwakilan kelas teman-teman dari kamu dan tahu kondisi kamu seperti apa. Maaf ya aku lupa. Baiklah untuk keadaan Mas Bagus sekarang itu seperti apa? Udah enakan? Alhamdulillah ya. Terus, terima kasih atas nasihatnya. Oh iya, sama-sama. Nah ini kan sudah saya lakukan perawatan, juga lukanya juga nggak begitu parah. Jadi untuk sekarang Mas Bagus boleh pulang. Tapi ntar kalau misalnya ada perlu perawatan apa gitu, boleh kembali ke rumah sakit ini ya. Ya, terima kasih, Sus. Saya pamit dulu ya. Ya. Terima kasih, Sister. Ya sama-sama. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah contoh komunikasi terapeutik pada remaja. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa
Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Komunikasi yang baik merupakan kunci membuat interaksi dalam keluarga menjadi nyaman dan penuh dengan atmosfer positif, sehingga mampu membantu menguatkan ketangguhan dan mengoptimalkan kesehatan mental keluarga. Tujuan komunikasi pada remaja adalah untuk membangun hubungan yang harmonis, membentuk suasana keterbukaan dan mendengar, membuat remaja mau berbicara ketika mempunyai masalah, serta membuat remaja mau mendengar dan menghargai saat mereka berbicara dan membantu remaja menyelesaikan masalah. Penerapan strategi pelaksanaan untuk mengatasi masalah remaja dapat diberikan kepada remaja itu sendiri sebagai klien dan diberikan kepada orang tua remaja. Jadi intinya, dalam melakukan komunikasi pada remaja, perawat perlu memperhatikan berbagai aspek, diantaranya cara berkomunikasi, teknik komunikasi, tahapan komunikasi, dan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Demikianlah contoh penerapan komunikasi terapeutik pada remaja yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat.